ketemu lagi dengan aku Gina di channel Gistian Family. Nah, di video kali ini aku mau unboxing sekaligus mau cerita apa aja sih yang harus disiapkan untuk melahirkan di Jepang. Oke, langsung aja aku mulai. Jadi, waktu ada konsultasi sama bidan, kita tuh dikasih tahu untuk menyiapkan barang-barang tersebut maksimal di usia kehamilan 32 minggu. Barang-barangnya itu, listnya ada di buku ini, maternity book. Oke, apa aja sih? Nah, barang-barangnya itu, ini dia aku udah nyiapin di belakang. Tada! Dua tas gede-gede. Oke, barang-barangnya apa aja? Ayo kita sekalian unboxing. Yang udah aku packing ini kita keluarin lagi dan aku jelasin. Oke, let's go. Oke, pertama yang harus disiapin adalah Boshi Techo, yaitu buku kesehatan ibu dan anak. Kemudian slipper. Aku beli slipper ini sendal buat di dalam ruangan nanti di rumah sakit. Kita harus bawa sendiri. Kemudian ini daftar pertanyaan yang harus dibawa pada saat masuk rumah sakit mau ngelahirin. Dimasukin aja ke dalam Boshi Techo-nya sepaket gini biar nggak lupa, biar nggak hilang. Terus disimpan di tempat yang paling mudah ditemukan, yang langsung kita bisa ambil. Jadi yang tadi 3 itu yang paling pertama pas ketika kita masuk. Terus ini adalah barang-barang yang harus disiapkan dan harus sesudah ketiga benda itu, barang-barang ini harus ditemukan. Nah, aku udah siapin baju tidur. Di sana udah packing ini, diacak-acakin lagi, ya ampun, ya udahlah biarin. Di rumah sakit juga bisa minjem, bisa nyewa, tapi ya ada harganya. Nanti aku jelasin. Kemudian Sanjoku Korseto, itu korset buat nifas. Jadi pas udah ngelahirin kita harus pakai ini korset. Terus sama Sanjoku Shoto, itu celana dalam sesudah nifas juga. Celana dalam buat nifas juga. Aku udah siapin, ada di dalam sini. Gak akan aku spill kayak gimana bentuknya, pokoknya gitu. Jadi barang-barang itu adalah barang-barang yang bakal langsung dipakai setelah melahirkan. Jadi harus disiapin di tas yang gampang diambil gitu. Udah gitu, selama dirawat di rumah sakit pas ngelahirin gitu, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Jepang itu kalau udah ngelahirin itu harus dirawat selama 5 hari untuk yang normal dan 7 hari kalau misalnya yang operasi sesar. Nah, selama dirawat di rumah sakit kita harus menyiapkan barang-barang kebutuhan kita yang harus dibawa masing-masing. Pertama itu alat-alat mandi ya, alat-alat mandi, skincare, pokoknya yang kamu butuhin ya bawa aja gitu kan. Aku bawa di sini ada shower cap, ada sikat gigi, terus juga ada sabun sampo gitu-gitu lah pokoknya. Terus udah gitu harus membawa cup masing-masing. Aku udah di sini bawa cup. Udah gitu bawa baju pengganti, diantaranya yang tadi celana buat nifas itu udah dimasukin semuanya. Kemudian juga ini BH ya, BH yang nggak ada kawatnya, dan itu tuh kita bawa ya sesuai kebutuhan aja sih, tapi di sini disebutnya 2-3 pieces gitu. Terus plastik buat kita nyimpen sampah. Jadi sampah-sampah yang kita hasilkan kita harus masukkan ke dalam plastik. Plastiknya kita harus bawa sendiri. Ini plastiknya. Terus kita juga disuruh
bawa headset ya, headphone gitu. Soalnya kalau misalnya di rumah sakit selama dirawat nggak boleh berisik, nggak boleh mengganggu ketentraman, ketenangan, kedamaian orang lain gitu. Meskipun kita nanti memilih ruangannya itu untuk sendiri gitu. Dan FYI aku milih untuk ruangan sendiri. Dan ruangan sendiri itu harganya sehari itu bisa 4-5 ribu per hari. Karena aku nggak mau mengganggu kehidupan orang lain, ketentraman orang lain, dan aku juga nggak mau diganggu kehidupan aku dan ketentraman aku, jadi aku memilih untuk sendiri meskipun harus mengeluarkan uang lagi sehari 5 ribu kali 5 hari kalau normal segitu. Itu cuma biaya kamarnya aja. Oke, nanti kalau misalnya total biaya nanti aku spill di video khusus buat biaya yang dikeluarkan selama kelahiran. Oke, aku nyiapin ini meskipun aku udah punya, tapi aku beli lagi yang baru supaya takutnya hilang gitu. Jadi ini spare-nya. Selanjutnya yang kita harus siapin di situ tuh katanya box tisu. Tisu juga kita harus siapin sendiri. Aku ada bawa tisu box, udah gepeng banget. Terus ada Serio napkin. Ini adalah pembalut yang panjang. Aku udah beli yang gede, yang panjang, yang ada sayapnya biar gak bocor buat nifas kan. Terus kita juga menyiapkan alat-alat tulis kayak pulpen, pensil, gitu-gitulah. Nah, sebenarnya barang-barang tadi selama kita dirawat di rumah sakit tersebut bisa aja kita nggak usah bawa, dan karena kan barangnya banyak banget ya, berat banget ini harus disiapin gini. Males misalnya tuh, orang yang males misalnya nggak mau ribet, pengen simple, di rumah sakit tuh ada yang namanya CS set. CS set kalau bahasa Indonesia CS set. Itu C-nya tuh care, S-nya support, jadinya care support set. Kalau misalnya mau ngegunain ini, kita nggak usah bawa barang-barang selama di rumah sakit gitu, kayak misalnya ganti baju buat piyamanya, kemudian anduk-anduknya, terus sikat gigi dan bla bla blanya itu nggak usah gitu, tapi emang ada harganya. Nah, CS Seto itu seperti apa? Seperti ini, aku dikasih selembarannya. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama tuh tipe ini paling murah sih sebenarnya. Nah, jadi di sini harganya itu 418 yen, udah termasuk pajak. Kamu tiap hari bakal diganti, mau berapa apa bakal diganti bajunya, kemudian anduknya gitu. Nah, kalau yang satu lagi agak lebih mahal tapi itu lebih lengkap. Harganya 517 yen. Ini per hari ya, ini per hari, ini sewa per hari. Nah, kalau misalnya yang ini yang agak mahal, nggak cuma baju sama anduk, tapi ini juga dikasih gitu tisu, sikat gigi, kemudian pokoknya selama kebutuhan di rumah sakit dipenuhi. Nah, kalau misalnya mau ngegunain jasa ini, kita harus mengisi formulir ini. Kemudian nanti pas masuk rumah sakit, pas dirawat, pas ngelahirin ya tentu aja, ini tuh diserahkan. Jadi pilih paket yang mana yang akan digunakan dan berapa hari gitu. Nanti mereka akan isi ini. Dan ini si pembayarannya tuh tidak berbarengan, tidak disatukan dengan biaya lahiran. Jadi nanti kita harus bayar sendiri. Ya, nanti ada tagihannya yang datang ke rumah. Enak sih sebenarnya. Ini aku akan pakai kalau misalnya emang aku butuh. Jadi kemarin ketika berkonsultasi dengan bidannya, awalnya kan aku udah bawa nih sebanyak ini nih. Tapi kalau misalnya ternyata aduh gantinya kurang misalnya, terus aku mau pakai, bisa nggak pas tengah-tengah aku pakai? Aku tanya gitu, dan kata bu bidannya bisa gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku kurang dengan baju yang aku bawa, aku pakai ini. Nah, udah gitu kita harus menyiapkan handkerchief alias
sabut tangan buat baby sekitar 4-5 aku masukkan ke sini. Terus breastpad kita juga harus menyediakan membawa breastpad. Sebenarnya aku punya yang banyak banget, cuma kan ini kan cuma beberapa hari doang, jadi aku bawa yang ini, yang hasil dari gretongan. Terus apalagi? Terus ini buat si babynya kita diharuskan membawa ini bed towel tuh, anduknya tuh 3, yang satu harus warna putih. Tah, nih, twing. Putih-putih banget ya, krem banget. Itu kayak krem gitu. Jadilah. Udah gitu adalah baju buat pas keluar dari rumah sakit, baju si baby tentunya. Di sini baju si Derek, di sini. Nah, kemudian ya tentu aja baju buat ibunya kan. Nah, selain itu juga, meskipun emang di sini nggak disebutin, tapi pas ketika ngelahirin kan butuh tenaga. Terus kita tuh nggak boleh keluar gitu kan, buat jajan, buat apa-apa tuh nggak boleh kan. Jadi pas masa-masa kontraksi gitu kan, selama sebelum lahiran gitu kan, kita nggak boleh keluar. Kalau misalnya kita tuh kan butuh tenaga, nah kita tuh disarankan untuk membawa makanan-makanan ringan gitu. Direkomendasinya tuh kayak jelly gitu, jelly terus kayak aku bawa soy jelly, kemudian itu kan makanan protein bar gitu, bawa kayak gini jelly gini lah gitu. Aku bawa ini satu terus bawa ini satu gitu. Terus juga bawa air putih, disaranin juga bawa ini straw bawa sedotan gitu, takutnya nggak bisa ini, pengennya disedot gitu, jadi aku bawa ini, beli. Terus pas ngelahirin tuh kadang-kadang tuh misalnya tergantung waktu sebenarnya, tapi kebanyakan kan susah ya, nggak bisa mandi misalnya, masih belum bisa mandi misalnya, terus keringetan gitu kan, terus bau gitu kan. Jadi kalau untuk mencegah hal itu disarankan tuh beli kayak ini body sheet tuh. Jadi body sheet buat semacam tisu basah tapi buat badan kan, biar nggak bau hapek. Karena membutuhkan tenaga untuk memasukkan semua barang-barang ini lagi, jadi udah segitu dulu video kali ini mengenai persiapan yang harus dilakukan oleh bumil di Jepang sebelum melahirkan. Jadi ketika pada saat lahiran ini semua udah disiapin, udah oke, ketika kontraksi dan disuruh ke rumah sakit tinggal cus gitu. Enaknya di sini adalah kita udah dipandu apa aja yang harus kita bawa. Sangat praktis gitu. Pokoknya nggak usah pusing-pusing apa aja sih yang harus dibawa gitu, mereka sudah memandu. Udah deh, segitu dulu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.